Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ini demi memuliakan orang yang memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah jalan keselamatan. Hanya satu jalan keselamatan tuh, hanya Islam. Ya kan? Maka itu Allah Subhanahu wa taala katakan innad din, sesungguhnya agama indallah, di sisi Allah, al-Islam, cuma Islam. Innad dina indallah al-Islam. Tak ada jalan keselamatan itu kecuali Islam. Dan ini Allah yang ngomong kan, bukan kita yang ngomong. Lalu bagaimana pahamnya? Apa agama-agama yang dulu itu bukan jalan keselamatan? Islam itu kan selamat, jalan selamat, keselamatan, tunduk, selamat. Maka itu disebut Islam. Ini kan dalam pengertian umum. Jadi agama apa yang dahulu itu, baik Majusi, baik Yahudi, baik Nasrani, nah itu semuanya adalah semuanya itu adalah Islam. Maka itu hanya Islam, di sisi Allah itu hanya Islam. Cuma diberi nama Nasrani, kan? Cuma diberi nama, hakikatnya yaitu adalah hakikatnya itu adalah Islam. Kenapa demikian? Karena semua itu adalah perwujudan daripada Nabi Adam yang membawa agama Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh sampai Nabi Isa, yaitu adalah perwujudan daripada hakikat Muhammad. Ya kalau kita bisa, kalau seandainya hantu itu ya jelmaan lah, jelmaan. Jelmaan hakikat Muhammad, jelmaan hakikat Nur Muhammad. Kalau jasadnya sama, kalau jasadnya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, makanya di Al-Quran Allah katakan tidak ada perbedaan di antara nabi-nabi itu. 1, 2, 3, mulai daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu tidak ada perbedaan. Statusnya itu sama nabi semuanya itu. Tapi ketika tersangkut dia kepada Rasul, tak satu pun Rasul Allah itu memanggil nama Muhammad itu langsung kepada namanya, melainkan dia dipanggilnya Rasulullah. Ataupun kalau menyebut Muhammad itu pasti diawali atau diakhiri dengan Rasulullah. Karena yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, yaitu adalah Muhammad. Yang lain belum ada, yang belum tercipta. Jadi asumsi kita itu bukan kepada Nabi Muhammad bin Abdullahnya. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah itu sama dengan nabi-nabi yang lain. Dan nabi-nabi yang lain statusnya adalah nabi yang didahirkan. Akan tetapi rohaninya siapa bapaknya ruh? Muhammad. Ana abul arwah wa Adam abul basar. Saya bapaknya ruh dan Adam itu adalah bapaknya secara jasadiah. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan Qul ana basarum mislukum. Saya secara basariah, secara jasmani itu sama seperti kalian, itu sama. Artinya jasadnya cuma tentu status dia ada paling mulia bahkan daripada makhluk yang lainnya. Kenapa di situ? Karena di situ adalah jalan keselamatan, yaitu adalah al-Islam, yang di oknumnya disebut dengan Muhammad. Itu yang disebut dengan Nur Muhammad atau Ruh Muhammad. Kan? Itulah jalan keselamatan. Maka itu agama-agama yang dibawakan oleh nabi-nabi terdahulu itu hakikatnya yaitu adalah innad din indallahil Islam. Nah, ini hakikatnya. Jadi seakan-akan berbeda-beda kan agama itu. Pada hakikatnya adalah satu, Islam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Nabi Isa julukannya apa? Gelarnya Isa Ruhullah. Isa itu adalah ruhnya Allah. Makanya orang Nasrani mengatakan bahwasanya kalau ruhnya Allah itu tak lain daripada yang punya ruh, kan? Nah, kemudian kita kaji lagi bahwasanya siapa bapaknya ruh?
ana abul arwah wa Adam abul arwah. Ini saya bapaknya ruh. Asalnya daripada segala ruh yaitu adalah Muhammad. Maka itu ya, orang yang mau mengenal kepada Allah dan alam semesta dicipta itu jalannya melalui siapa? Jalannya melalui Muhammad. Maka itu Allah mengatakan seperti ini. Cuma ini kan jarang dibahas secara hakikat oleh para ulama. Allah mengatakan seperti ini. Maka Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah. Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengadab. Yu'adzibahum. Kalian semuanya. Pada mereka. Siapa mereka itu? Umatnya Kanjeng Nabi. Apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka, tidak akan mengadab kita? Wa anta fihim, sementara kamu ada di tengah-tengah mereka. Itu membada Muhammad di antara kita, maka Allah tidak akan menurunkan adab. Nah, secara zahir bahwasanya di Mekah, di Madinah itu dulu terkenal wabah, kolera, orang kelimpangan. Dan itu dari dulu memang sudah terkenal negeri yang padat dengan penyakit. Tapi ketika Kanjeng Nabi Muhammad panika hijrah ke Madinah, ternyata semenjak hijrahnya Rasulullah ke Madinah, maka tak pernah lagi ada wabah. Tak pernah lagi ada penyakit. Maka itulah asalnya orang umroh, orang haji, itu ketika Kanjeng Nabi haji, melakukan haji wada pertama ke Madinah, ke Mekah, maka itu orang itu dipakaikan selempang begini, tidak pakai baju, dipakaikan selempang gini. Itu kalau anunya para ulama, keterangan para ulama. Itu apa? Secara psikologi menunjukkan bahwasanya orang-orang yang dari Madinah itu adalah membawa keselamatan. Tidak seperti dulu anggapan orang-orang yang berada di luar Madinah, bahwasanya di negeri-negeri lain itu takut mau datang ke Madinah dan takut didatangi juga orang Madinah. Karena orang itu bawa penyakit. Kan? Datang ke sana pun juga takut ditular penyakit. Nah, sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, maka tidak ada image itu sudah nggak ada, dan memang tidak pernah terjadi sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah terjadi penyakit, tidak pernah terjadi wabah. Itu secara syariat fakta dan nyata. Sejarah membuktikan. Namun sekarang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara hakikat tentang hakikat Muhammad, kalau ada orang-orang yang kenal secara hakiki kepada Muhammad di kampung kita, di situ kita, maka Allah tidak akan mengadab kita. Maka itu saya juga heran sih sebetulnya sama orang-orang dan para ulama, para kiai juga yang mengatakan kenal dengan Muhammad, tapi masjidnya ditutup giliran ada corona. Itu pun baru kabar sebetulnya. Lalu di mana hakikat Muhammad tuh? Iya kan? Hakikat Muhammad itu hadir enggak? Oke lah kalau secara syariat mungkin hanya orang-orang yang terpilih yang didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam alam nyata maupun dalam alam mimpi. Seperti saya pernah didatangi sahabat yang dulu saya pernah cerita, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali datang menjemput saya sampean ditikane Kanjeng Nabi. Wah, ngetek deh. Abu Raja dosa. Wah, dosa seperti ini saya dipanggil makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Oh, bergejolak, tak karuan. Takutnya luar biasa. Ya kenapa takut? Ya merasa nggak pantas lah. Masa ditikani Kanjeng Nabi pengen mau nabok rapok kiai kan? Orang alim alama. Nah, itu mungkin adalah merasa pantas dan tak pernah nakal. Ini langganan kasus ditikani Kanjeng Nabi. Tapi sudah tak kasus lagi. Tapi Kanjeng Nabi, para wali itu datang itu ya bukan hanya orang-orang yang apa sih, memang
bukan hanya orang-orang yang bersih. Dia, orang kotor juga didatangi. Kenapa? Karena status mereka itu adalah dokter. Dokter itu yang mencari orang sakit. Kadang jangan salah, orang perampok, orang jahat itu irabui para wali, irabui kanjeng Nabi, itu sah. Makanya itu kalau ada orang pernah bermimpi ke Rasulullah, lihat setelah itu apa efeknya. Kalau dia semakin sombong masih jahat, berarti setan. Memang Rasulullah nggak pernah diserupai setan. Tapi kalau setan mengaku Nabi Muhammad, itu bisa. Tapi yang sebenarnya itu kan bukan Nabi Muhammad begitu kan. Padahal saya diserupai sampean mengaku saya. Tapi kan tetap sampean kan bukan saya kan. Maka itu perlu disahihkan kepada Ahlul Bait. Itu ada kitabnya tentang ciri-ciri Rasulullah. Ini secara zahir ya. Maka itu yang tidak bisa dipungkiri itu tetap hakikat, yaitu adalah ruh yang sudah nyata pada diri kita dan nyata pada alam semesta. Kalau hakikat Muhammad itu nyata pada diri kita, maka itu Allah maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak akan mengadab. Kalau orang yang memang kenal dengan hakikat Muhammad, coba berani taruhan, berani yakin ya. Makan celep kok. Kibana itu celep. Ketika ada orang yang kenal dengan hakikat Muhammad, dia kan hakikatnya kenal kepada Allah kan? Karena itulah jalan keselamatan. Nah, itu dia. Makanya saya agak heran juga lah. Masa kiai yang katanya mahabbah cinta kepada Rasulullah, senantiasa mengumbar hadis, senantiasa, tapi giliran ada baru isunya corona, masjid tutup. Kan corona ini tak pasti kan, kemudian syariat itu pasti, masjid itu pasti. Ya heran juga lah, nggak tahu juga gimana caranya, gimana apanya yang sebenarnya. Padahal di situ sudah ada janji Allah kan, selamat makan Allah yu'adzibahum anta bihim. Sekarang nggak usah secara hakikat. Kalau secara hakikat itu sudah nyata. Hakikat Muhammad itu nggak pernah berpisah dengan hambanya. Sebagaimana Muhammad dengan Allah, Allah dengan Muhammad, Allah Muhammad Adam itu tidak pernah berpisah kan? Coba. Itu ayat yang kemarin yang kita baca di kitab Risalatus Tambaniyah. Ana ma'akum fa'ina ma kuntum. Saya itu bersama kamu di mana saja kamu berada. Karena Muhammad itu adalah sifatnya dat. Dat itu punya sifat yang nama Muhammad, itulah yang dikatakan nurnya dat, yaitu adalah bernama Muhammad. Dan Muhammad itu adalah menjadi alam semesta, memancar jadi alam semesta, dan termasuk diri kita jasmani dan rohani. Bapak kita itu adalah Muhammad. Bapak jasmani, tapi jasmani juga dari Nur Muhammad. Tanah daripada angin, angin daripada apa? Tanah daripada air, air daripada angin, angin daripada api, api daripada nur. Nur rohani sudah jelas Abul Arwah. Dia adalah, jadi intinya bahwasanya secara basariah kita berbapak kepada Nabi Adam, kemudian Adam juga berbapak kepada Muhammad. Kesimpulannya apa? Jasmani dan rohani kita adalah berbapak kepada Muhammad. Jelas kan? Berarti nyata nggak ada nggak Muhammad pada diri kita. Itu justru hakikat kita. Kan? Kalau terang itu pada diri kita, itulah orang yang kenal kepada Allah. Orang yang kenal kepada Allah. Bahkan nyata dia itu adalah Allahu Akbar. Akbarnya Allah itu nyata pada Muhammad. Jangan diasumsikan Muhammad sebagai jasad dulu. Akbarnya Allah itu alam semesta ini nyata. Makanya disebut Alan nuril mubin, kan? Sallallahu rabbuna alan nuril mubin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam Allah, sallallahu rabbuna dan salam pangeran, alan nuril mubin, atas cahaya yang nyata, kan? Atas cahaya yang nyata. Hanya bagi orang buta lah yang tak nampak cahaya yang nyata itu. Kan? Hanya orang yang tak nampak, hanya orang yang buta lah mata kalbunya.
yang tak nampak dengan cahaya yang teramat terang itu. Karena dia sudah terang pada dirinya, hakikat pada dirinya, tak berpisah daripada dirinya, qaribun min hablil warid, dia lebih dekat daripada urat leher karena hakikat zahir dan batin kita. Jelas kan? Kalau itu nyata, Allah tidak akan pernah mengadab. Allah akan selamatkan, Allah jauhkan daripada wabah. Kalau sakit demam biasa itu kan bukan adab itu. Kan? Adab itu ya kolektif. Kan? Adab itu ya kolektif. Sifatnya dosa-dosa banyak umat. Banyak melakukan dosa kemudian diadab. Nah, itulah nyata loh syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia. Wa anta fihim, sementara kamu ada di tengah-tengah mereka. Secara zahir, sejarah sudah membuktikan. Secara hakikat, artinya apa? Kalau di situ ada para wali, ini nih kita simpulkan lagi, kita persempit lagi. Kalau di situ ada para wali yang kenal dengan hakikat Muhammad, juga ikut selamat. Maka itu kenapa disebutkan bahwasanya seluruh umat manusia itu numpang hidup kepada orang yang soleh, numpang hidup kepada para wali. Andaikan tidak ada mereka sebagai pasaknya bumi, maka bumi ini sudah dilulantakan. Itulah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala, rafa'as samawati wal ardh bi ghairi amadil lam tarauha. Ditinggikan langit, rafa'as samawati bi ghairi amadin, tidak ada wal ardi. Nah, ditinggikan langit itu tanpa tiang, tidak ada tiangnya, lam tarauha, bi ghairi amadin, sebagaimana yang kamu lihat, karena memang kita lihat dengan mata, karena pandangan ra'a itu yang dimaksud yaitu adalah dengan mata kepala. Sebagaimana yang kamu lihat. Makanya secara hakikat di situ kata ulama-ulama yang hakikat itu bukan berarti tidak ada, cuma mata dahir itu yang tidak nampak. Bighaira amadin lam tarauha, tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Memang tidak ada tiangnya. Nah, tapi itu mengandung makna hakikat. Allah menyindir, bukan berarti tak ada yang, cuma mata dahir kamu tidak melihat tiangnya, tapi tiangnya itu ada, cuma bukan bentuk dahir. Siapa dia? Yaitu adalah yang menyangganya, yaitu adalah para ulama, para wali. Kalau ulama itu belum tentu wali. Wali juga belum tentu ulama. Itu pula dia. Ulama belum tentu wali, wali juga belum tentu ulama dalam perspektif umum. Ya. Karena tidak semua wali itu alim. Kemeseru itu nggak tahu apa-apa dia. Kan? Jangankan baca kitab, ngaji aja tak betul. Yang tukang tembang. Tapi leban Allah tetiwallina. Kan? Banyak, apalagi wali-wali anjak, wali-wali majnun itu. Wali-wali yang gila itu. Dia udah jadab kepada Tuhannya. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Cobalah Habib Ja'far. Mana pernah dia menjelaskan tentang hukum, menjelaskan tentang ilmu-ilmu seperti ini, mana pernah tuh. Paling lah ngotak, Jokowi cetil Jokowi. Dia ngomong-ngomong gitu aja. Tapi dia walinya Allah. Itu yang dimaksud itu, kalau wali itu belum tentu ulama. Ulama juga belum tentu wali. Hanya ulama tapi tak kenal Allah. Banyak sejarah membuktikan banyak ulama yang masuk Nasrani, yang masuk Hindu. Itu mau di India, mau di Pakistan, mau di Mekah, mau di Madinah. Jadi kalau sejarah. Coba sampean klik di Google itu para ulama-ulama
yang masuk yang masuk agama lain, yang keluar daripada Islam. Maka itu repot sealim-alim orang kalau belum kuat ma'rifatnya, kalau belum kenal kepada Allah, goyang, masih goyang, belum nancep dia. Belum yusabbitullahu liqaumis sabit, itu belum betul-betul nancep. Oleng masih diserang dengan apa? Bahkan sekarang kabarnya apa? Yang beredar, putra mahkota di Mekah itu sudah pasang salib. Coba. Dari mana itu? Sekolahnya sekolah ke Amerika, sekolah teologi. Kan perbandingan agama. Ya karena kalau agama hanya kalau Wahabi kan, di sana itu kan Wahabi kan. Mencoba dia untuk menerobos tanpa mengenal kepada Tuhannya, menerobos dalam sisi keilmuan di dalam bidang ketuhanan, habislah oleng, dia kalah dengan SU-nya orang barat. Banding dengan akal, dengan keilmuan orang barat, filsafatnya orang barat. Luar biasa. Tapi kalau orang sudah makrifat, mau cerita apa aja, iya nggak apa-apa, kau tuh benar juga, tapi kau tuh apa salah makrifatnya itu bukan Tuhan. Nah, akhirnya kebijakan sekarang tuh di sana itu sudah diskotik dibuat bar, dibuat macam Bali sekarang. Mekah tuh buka nih sekarang nih. Jadi negara demokrasi sekarang. Oh, girang semua lah orang sana. Yang pada norengi pondok nyamper kan. Semua makanan enak. Semua cewek cantik, semua laki-laki ganteng. Dibuatnya kan. Nah di sana kan tak bisa kemana-mana, lebih perempuan tak bisa keluar namanya. Di Indonesia udah dulu. Kan bebas perempuan. Dari saking apa aja tak jelas lagi mana muslim, mana Kristen. Tak jelas lagi, pakaiannya sama aja. Dilihat dari pakaian aja. Iya kalau di sini nih masih mending. Kalau di kota-kota mana Islam mana apa tak jelas lagi. Ya statusnya aja Islam, tapi pakai sekakan. Ya paling tidak itulah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu betapa pentingnya ilmu ma'rifat tuh. Awaluddin ma'rifatul, sampai Allah katakan di hadis qudsi itu awaluddin ma'rifat, awal agama itu mengenal Allah. Kalau manusia belum kenal kepada Tuhannya, hanya kenal kepada namanya dia, ya namanya nama, cuma kabar kan. Kabarnya namanya dia. Tapi kan zatnya dia tidak tahu kepada zat yang punya kepada zat yang punya nama. Tak jelas. Maka itu di kitab Risalatus Samainah ini dikatakan, selama orang itu belum kenal kepada alif lam lam ha itu, maka dia itu sebetulnya itu belum lagi dikatakan Islam. Belum lagi dikatakan imannya itu cuma iman kabar. Kabarnya kan Tuhan yang disembah itu bernama Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya satu jalan keselamatan. Siapa yang berpindah daripada Islam nih, mulai daripada Nabi Adam sampai akhir zaman, tak selamatlah dia. Jadi hakikatnya agama terdahulu itu adalah innad din indallahul Islam. Islam disebut dengan Nasrani, orang yang dapat pertolongan. Disebut dengan Yahudi, orang yang dapat petunjuk. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kalau dia kenal kepada Allah Muhammad, maka siapa jalan keselamatan itu? Yaitu adalah Muhammad. Nabi Isa disebut Ruhullah, bapaknya Ruh, yaitu adalah Muhammad. Nabi Ibrahim disebut kekasih Allah Halilullah. Maka siapa Halilullah yang tadi bersama itu ana ma'akum fa aina ma kuntum, yaitu adalah Muhammad. Kan Roh tuh yang dimaksud tuh. Halilullah, kekasih yang senantiasa tak berpisah zat dengan sifatnya, kemudian sifat itu ada pada diri kita sekarang. Jelas kan? Kemudian siapa lagi geralnya? Nabi Musa kalimullah. Kita tahu siapa yang punya kalam. Coba pada diri kita buka lagi sifat ma'ani ma'nawiyah yang berkalam kita. Sekarang kepada nabi-nabi
Kemudian dia juga sama basarunnya samakan, punya kalam. Kemudian yang mutakallimun siapa? Ruh. Kalam, ruhnya apa? Mutakallimun. Siapa hakikat mutakallimun? Yang itu adalah ruh. Siapa bapaknya ruh tadi? Sudah disebut bahwasanya tetap Muhammad jalan keselamatan. Itu mukaffimun dihakikatkan. Coba, mau lari kemana? Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimullah, Habibullah, Ruhullah, tetap hakikatnya adalah Muhammad. Makanya agamanya itu hanya indallahil Islam. Nah, itu dia. Kok nggak masuk-masuk ke pikiran? Mungkin sampean belum baiat dzikir, itu agak sulit. Mungkin tak baiat dzikir, itu akan sulit untuk nerima di sini. Ya, orang yang sudah baiat dzikir aja itu masih alot kalau kurang istiqomah, kalau kurang pengamalannya. Itu jawabannya. Kok alot, pikiran nggak nangkep-nangkep, tapi nggak bisa juga menyalahkan, nggak bisa akal juga nggak bisa nolak. Karena isinya ya dalil, ya isinya kitab, asarnya para sahabat. Saya dulu berapa tahun punya kitab, amanatnya disuruh cari mursidnya, disuruh cari gurunya. Datang ke kiai ini, angkat tangan. Datang ke kiai itu, angkat tangan. Datang bertarikat, saya sudah mulai sanawiyah, saya sudah bertarikat. Tarikat Qadariyah. Ya jalankan dzikir. Ya semakin jalankan dzikir itu kan semakin penasaran. Jadi marrabuka itu di sini menggema terus. Kan Mungkar Nakir yang bertanya tentang marrabuka itu di sini menggema terus. Siapa Tuhan yang disembah? Yang disebut itu ke siapa? Jangan tunggu di sana nanti ditanya di dalam kubur berturut-turut. Di sini kita itu sebenarnya kalau manusia itu jujur, Mungkar Nakir itu senantiasa bertanya dia dalam diri kita itu semua manusia kok. Cuma dia kan diabaikan. Marrabuka siapa sebenarnya Tuhannya? Kalau masalah Tuhan ini kan urusan prinsip. Mau Nasrani, mau Yahudi, mau siapa? Karena kita itu mempunyai kapasitas yang sama. Anak Adam dilahirkan itu mempunyai kapasitas yang sama. Makanya Nabi katakan kullu mauludun lahu yuladu 'alal fitrah. Dalam keadaan suci semuanya. Tidak ada agama kan? Enggak ada disebut apa namanya, enggak ada disebut. Kita kan belum ada agama. Makanya Nabi lanjutkan fa abawahu aw yumajjisanihi fa abawahu aw yuwahhidanihi fa abawahu aw yunassiranihi. Tergantung orang tuanya, apa yang kiba ka Kristen, apa yang kiba ka Majusi, apa yang kiba ka Yahudi. Kan untunglah kita ini dilahirkan dari bapak ibu kita Islam. Jadi kita tetap berterima kasih walaupun dia tidak sempat mengenalkan kita kepada Tuhannya, maka dilahirkan melalui dia aja kita sudah beruntung. Sebab bagaimanapun dia ingkarnya umpamanya, sekalipun dia jahat, sekalipun tapi status dia masih Islam kan. Dan kita hidup di lingkungan Islam. Masih untung kita. Makanya berterima kasih betul sama bapak ibu kita. Nah, andaikan kita dilahirkan di Amerika dari rahimnya orang-orang Nasrani di sana, apa mungkin kita ini jadi Islam? Nah, sementah-mentahnya yang penting sudah norok pangeran Kanjeng Nabi selamat. Cuma daunnya kita kan tak dapat. Hadirin yang dirahmati Allah.